Halo teman-teman dan dosen Mary Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan. Saya mahasiswa Unsera semester 2 Prodi Sistem Informasi, sedang mengambil mata kuliah Manajemen Umum. Dan ini adalah tugas 1 individu Manajemen Umum semester 2. Saya akan menjawab tiga pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ibu Mary Ramadhani SEMM. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. 1. Bagaimana Anda mengaplikasikan konsep manajemen dalam kehidupan Anda? Konsep manajemen dalam kehidupan saya yaitu adalah saya harus berusaha untuk menyenangi keluarga, dan saya juga harus memberikan ide agar saya bisa bagaimana cara saya bertahan hidup untuk apalagi pandemi masa ini. Dan kemudian saya juga harus memikirkan cara untuk masa depan adik-adik saya juga, terutama yang paling kecil. Saya selalu memberikan kehidupan yang lebih baik buat mereka. Dan untuk kehidupan saya sendiri, saya ya bangun pagi, ya pasti main HP, lihat sosial media seperti apa, kemudian mandi, dan terus aktivitas saya itu kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan kemudian untuk kehidupan saya sendiri, saya menjalani hari-hari dengan kerja. Aktivitas sehari-hari itu adalah kerja ya, dan kuliah tentunya. Hanya itu dua itu saja, memang agak membosankan. Dan kemudian dengan agar saya nggak stres dan menghilangkan stres saya itu seperti apa kan? Kadang-kadang saya mendengarkan musik ataupun nonton YouTube, atau kadang-kadang maba, ya biasanya main game online gitu sama teman-teman. Dan kemudian kadang-kadang nelpon orang tua, gimana kabarnya, gimana agar menghilangkan stres. Oke, dan itu saja yang saya ceritakan untuk jelaskan tools of management dalam merancang bisnis Anda ke depan. Pertama, saya memikirkan apa yang saya jual ataupun bisnis apa yang saya jalankan. Misalnya saya dulu pernah menjalankan bisnis makanan, nasi goreng dan tahu isi. Kemudian saya memikirkan bahannya itu apa aja dan di mana saya harus membeli suplainya. Kemudian saya pastikan dulu suplainya itu bersih atau tidak, atau bagus, dan bahan-bahannya itu harus bagus. Kemudian dana yang dibutuhkan untuk menjualnya itu berapa, dan berapa saya membeli bahannya itu berapa, dan tenaga kerja yang saya butuhkan itu berapa. Oke. Agar saya mencapai tujuan, saya harus tahu berapa saya menjual makanan tersebut, dan bahan itu harus balik modal tentunya, dan berapa orang pelanggan dalam satu hari. Saya bisa mentargetkan berapa saya memperjual dalam satu hari agar bisa menguntungkan saya sendiri, dan harganya juga terjangkau, yang sudah kita tuju berapa harga yang kita jual. Dan mesin yang diperlukan ya kita dan saya pasti yang seperlunya, apa yang buat masak itu apa aja, kayak wajan, alat-alat dapur atau semacamnya seperti itu, dan rice cooker pastinya. Dan pasaran dan produk yang saya akan jual di mana, tentunya pasti saya akan bikin tempat yang benar-benar itu buat seperti rest area, cuman agak lebih murah, seperti semacamnya kayak kumpulan rumah makan yang bisa di store, dikontrakin. Saya juga bisa berjualan di situ, ketimbang saya kadang berjualan. Cuman kadang-kadang kalau kita berjualan bersungguh-sungguh, apapun hasilnya
sebenarnya bisa. Kelemahan waktu itu saya gara-gara jualan gugur karena kurangnya pengiklanan ataupun kurangnya saya menambahkan di depan rumah makan saya itu tidak ada banner yang di depannya, jadi orang akan kurang tahu dan orang bingung ini mau buka apa tutup, ini udah jualan apa enggak gitu. Sudah, mungkin itu saja untuk tools manajemen saya. Oke, yang ketiga adalah seandainya Anda menjadi manajer, apa yang harus dilakukan untuk memecahkan konflik problem guna meningkatkan keuntungan manajemen bisnis. Seperti halnya tadi, kelemahan saya dalam bidang untuk manajemen perdagangan saya itu adalah kurangnya pengiklanan, sama juga saya tidak menaruh banner apapun yang ada di depan toko saya, sehingga orang tidak akan tahu toko saya itu ada di mana. Kedua yaitu adalah saya kurang dalam hal harga, dengan soal harga, sampai akhirnya orang kadang-kadang beli dan kadang-kadang enggak juga. Dan saya sudah memikirkan gimana caranya agar sekeliling saya bisa membeli barang atau makanan yang layak dengan harga yang pas buat para lingkungan saya. Itu yang tidak saya perhitungkan. Kemudian ketiga adalah dari aksesoris. Tentunya aksesoris saya terlalu kurang atau minim. Sebenarnya biasanya kalau kafe kecil atau kayak tempat rumah makan kecil itu biasanya harus lebih bagus. Tapi saya itu cuma bisa memodalkan cat dan kayak kasih papan-papan bertulisan motivasi seperti itu. Dan saya harus memecahkan gimana. Pertama adalah tempatnya. Tempatnya saya harus memikirkan matang-matang gimana cara menjual, pertama kali kita menjual atau memasarkan barang tersebut. Jangan langsung bikin tempat yang gede ataupun yang bagus kayak seperti itu. Sebenarnya yang kita lakukan adalah monitor terlebih dahulu tempatnya seperti apa dan warganya itu dari bagian area berapa, kayak misalkan semacam mencukupi atau tidak mencukupi seperti itu. Dan kemudian tempatnya ramai apa enggak itu tergantung sih sebenarnya, cuman yang adalah periklanannya yang kurang. Sebenarnya yang paling banyak harus periklanan, dan makanannya pun juga harus enak dan jadi lidah orang itu pas dengan masakan kita, seperti itu. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jawab untuk tugas individu manajemen umum ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat teman-teman dan Ibu dosen Mary Ramadhani MM, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.